belum pernah lihat atau gimana? Belum pernah dengar? Udah pernah dengar kan? TB apa? Jadi TB itu adalah suatu infeksi menular, ya, suatu infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, MYCO, pakai MY, ya, Mycobacterium tuberculosis, yang menyerang organ yang banyak mengandung air. Jadi bukan hanya paru-paru. Makanya ada yang disebut dengan TB tulang, TB otak, TB ginjal, adalah itu adalah apa? Infeksi moral. yang menyerang organ yang mengandung banyak air. Nah, contohnya apa? Paru-paru itu banyak air karena tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Tes aja bernapas atau mengeluarkan napas di kaca, gitu ya, pasti ada buang air. Nah, yang mengandung banyak air salah satunya adalah paru-paru, apalagi tulang, maka ada namanya TB tulang, kemudian usus, ya, TB usus, kemudian kelenjar, TB kelenjar. Jangan, makasih. Ini aku ada HP. Ntar aku di rumah ada catat. Jadi nggak semuanya TB itu menyerang paru-paru. Jadi TB itu dia menyerangnya di organ yang banyak mengandung air. Salah satunya tadi, kalau banyak misalnya. Nah, jadi kalian pahami ya, kalau pasien kena TB itu tentu dia TB paru. Maka harus kita tahu dia TB apa, ya. Oke, TB tulang gitu. Oke, pengobatannya sama. Kenapa pengobatannya sama? Karena penyebabnya adalah si Mycobacterium tuberculosis. Paham ya? Oke. Pada hari ini kita bahasnya fokusnya ke TB paru karena kita kan bahasnya ke penyakit pernapasan kan. Ya, saya bahas ke TB tulang, otak, kulit dan sebagainya. Karena pernapasan 13 ya? tuberkulosis yang menyerang pernapasan itu TB paru. Dan TB paru ini paling banyak diderita sama orang Indonesia ya, karena Indonesia itu urutan kedua TB di dunia, gitu ya. Nah, jadi TB yang paling banyak itu adalah TB paru. Kenapa TB paru? Karena TB paru ini dia mudah sekali nularnya melalui droplet. Droplet itu bersih, apa namanya, air liur ya, yang keluar kemudian batuk orang yang dia TB kemudian menularkan yang non TB. Jadi orang itu mudah sekali terkena TB. Dan kemudian si TB paru ini dia akan menularnya melalui pernapasan, jadi langsung masuk ke dalam paru-paru. Sementara kalau TB tulang, TB kelenjar, TB usus itu banyak jalurnya, misalnya melalui makanan, gitu ya. Bergantian makanan sendok dengan lawan kena TB itu bisa nular. Minum dengan gelas orang kena TB itu bisa nular, ya. Makanya orang TB itu dia perlakuannya khusus, dia punya tempat sendiri, dia nggak nular. Ya. Nah, jadi ini yang pertama adalah yang tadi ya, tuberkulosis ini adalah penyakit infeksi menular ya, ingat yang menular dia. Kenapa menular? Karena disebabkan oleh bakteri ya. Kalau yang disebabkan dengan bakteri, virus, jamur pasti menular. Nah, penyakit TB ini dia ditularkan tadi dari droplet ya. Kita bahas TB paru ya, saya nggak bahas TB yang lain. Dari droplet orang batuk gitu ya. Kemudian yang mengeluarkan titik-titik kecil air liur, kemudian dihirup sama orang yang TB gitu ya, atau orang sehat. Dan ketika seseorang itu imunnya drop, nah TB ini akan aktif. Jadi gini, bakteri itu apa nama bakteri itu? Itu bakteri yang paling jago, paling kuat dan paling pintar. Kenapa bisa seperti itu? Jadi gini, ada orang kena TB, kemudian menularkan sama yang non TB. Ketika bakteri itu masuk ke dalam orang non TB ini, dia nggak langsung sakit. Bakteri itu ngumpet dulu dalam tubuh orang itu. Nanti kan pernah bisa dijelasin kan? Kalau sistem imunitas patroli setiap hari, dia lihat mana ini ada virus atau bakteri nggak. Kalau ada dia makan kalau situasi. Nah, bakteri TB ini dia tidur. Jadi ketika si patroli tadi mengintai mana saya yang sakit di mana,
nggak ketahuan. Ketika dia ngumpet lah kita bilang bersembunyi itu, dia menganalisis ini orang ini, tubuh orang ini sistem imunnya gimana sih? Oh, makrofagnya bentuknya seperti itu. Kalau aku buat senjata seperti ini bisa gabung makrofag itu. Kemudian sel-nya bentuk seperti apa? Oh, seperti itu. Nanti aku buat senjata seperti ini. Ketika sistem imun seseorang itu ngedrop, dia bangkit, makanya orang ini jadi sakit. Itu dia. Beda sama kuman yang lain. Ketika masuk langsung sakit kita, gitu ya. Kalau kuman yang lain itu terlalu gegabah, dia masuk dia langsung serang sistem imun, nggak? Karena sistem imunnya lagi kuat, gitu kan? Kalah dia. Tapi kalau orang kena TB, si bakteri tadi ngalah dulu, dia menganalisa keadaan. Ini gimana? Oh, ketika dia sudah dapat itu, oh ini titik kelemahan sistem imun, dihancurkan, kemudian kita jadi sakit. Dan bakteri ini dia adalah bakteri yang tahan asam. Dia kena asam nggak mati. Ya, bakteri yang tahan asam berarti dinding selnya terlalu kuat, terlalu tebal. Sehingga nanti untuk membunuh bakteri ini perlu kombinasi minimal 4 antibiotik dengan jangka waktu yang panjang. Makanya kalian pernah lihat orang TB itu dia pengobatan sampai setahun, kadang bertahun. Ya. Nah, itu yang menyebabkan TB ini susah untuk disembuhkan. Dan kalau mau sembuh itu nanti jangka panjang. Ada pertanyaan? Jelas. Jadi kalau ditanya orang itu ya, kenapa orang kena TB dia nggak langsung sakit ya? Karena si bakteri tadi dia pandai ya, dia dari situasi di mana ketika sistem imun itu ngedrop gitu ya, dia langsung bertindak. Atau kita sebut dengan delayed hipersensitivitas. Jadi hipersensitivitas tipe 4 gitu ya. Hipersensitivitas itu ada 4 tipe. Tipe 1, 2, 3, 4. Yang paling cepat itu atau yang paling nampak efeknya adalah tipe 1. Jadi disebut dengan hipersensitivitas tipe 1. Dia dimediasi oleh imunoglobulin D. Maksudnya apa? Ketika seseorang itu mengkonsumsi sesuatu, dia langsung gatal-gatal. Misalnya makan susu, itu kan, minum susu. Nah itu hipersensitivitas tipe 1 namanya. Jadi saat itu juga dia kena. Tapi kalau TB ini dia hipersensitivitas tipe 4. Maksudnya apa? Delayed, ditunda dulu. Keadaan sakitnya nanti ditunda dulu. Beberapa minggu kemudian dia baru sakit, gitu ya. Jadi penting sekali untuk screening TB ya. Makanya ada yang namanya vaksin. Vaksin untuk mencegah terjadinya TB. DPT kalau nggak salah. Difteri, pertusis, itu tetanus ya. DPT atau BC gitu. Antara dua itu. Nah ini dia ya. Jadi bentuknya basil. Apa itu basil? Bentuk basil artinya apa? Batang. Namanya basil. Ya, bentuknya batang seperti ini TB. Ini dilihat dari mikroskop elektron. Pada orang yang kena TB, otot toraksnya, paru-parunya nampak seperti ada sawang laba-laba. Apa kabut gitu ya? Kayak gini. Kabut paru-parunya nggak nampak jelas gitu. Karena apa? Sudah banyak sel yang rusak dihancurkan sama si bakteri TB gitu ya. Nah jadi kalau dokter ingin menegakkan diagnosa seseorang TB, dia minta foto ronsen dulu. Foto ronsen seseorang itu gimana bentuknya? Beda sama yang pneumonia. Kalau pneumonia dia setengah gini terendam, yang ini yang terbusuk. Iya. Cuma nampak yang atas saja. Tahu pneumonia? Tahu. Pneumonia. Nah itu karena penumpukan cairan. Iya. Nah TB juga bisa terjadi penumpukan cairan di sini. Makanya nggak terlalu sedikit orang yang kena TB kemudian paru-parunya terendam juga. Jadi TB plus pneumonia. Jadi untuk cara membuang airnya itu dia dikasih suntikan atau selang ditusuk di sini, kemudian cairannya keluar. Nah itu untuk pengobatan orang yang terendam paru-parunya ya. Ada pertanyaan? Jelas ya? Kemudian penyebabnya ya tadi ya, basil. Jadi tadi yang bentuknya batang nih ya, yang terhirup orang sehat, kemudian beberapa waktu dia tunggu dulu sampai seseorang imunnya lemah. Tapi kalau dia imunnya kuat atau bagus, nggak akan terkena TB-nya mati. Gitu ya. Orang yang kena TB itu karena sistem imunnya drop. Apa contohnya? Orang diabetes pasti kena TB, komplikasinya. Orang HIV yang paling banyak, karena orang HIV itu sistem imunnya drop.
masih kena TB. Makanya HIV plus TB, DM plus TB. Anak-anak yang malnutrisi, kekurangan nutrisi atau gizi buruk, ya makanya keadaan gizi. Ya. Kemudian bertambahnya usia, gitu ya. Nah, TB ini bakteri TB ini akan masuk ke dalam paru-paru, kemudian dia berdiam diri di sini. Kapan sistem imun itu ngedrop, kemudian dia bangkit. Efeknya apa? Sistem imun kita kewalahan, gitu. Karena mereka udah tahu nih cara menghancurkan sistem imun. Akibatnya apa? Akan timbul reaksi peradangan akut yang pada akhirnya menyebabkan rasa batuk, kemudian batuknya akan bercampur dengan darah, dan si kuman ini, bakteri ini akan mengambil nutrisi pada orang kena TB sehingga orangnya akan kurus dan nampak punggungnya naik ke atas. Ya. Kenapa orang TB itu kurus? Karena nutrisinya diambil sama si bakteri. Ada pertanyaan? Iya, nanti saya jelasin. Makan dulu, ya, santai. Pelan-pelan masukin. Ada yang tanya, kita santai aja kuliahnya. Macam nggak kuliah, diskusi ya. Ya kayak itu, kan pernah bimbel nggak masuk perguruan tinggi? Pernah bimbel? Apa waktu zaman pandemi ini? Ya. Tahu dulu bimbelnya tahu geo nggak? Saya mau ngajarin anak bimbel kayak gini santai aja. Kayak pakai sendal. Santai aja kita. Ya. Oke, ada pertanyaan? Adik-adik? Ada? Nah, jadi kalau kita lihat di sini foto toraks ya, kalau bilang toraks itu adalah ini apa, tulang dada ya. Kalau foto toraks itu untuk melihat adanya kelainan pada paru-paru ya, paru-paru atau jantung bisa kita lihat di sini. Tapi kebanyakan untuk melihat kelainan paru. Jadi kalau kalian lihat di situ foto toraks paru-paru normal tuh, nampak dia bagus paru-parunya, gitu ya. Kalau kita bandingkan sama yang TB, beda kan? Nah, ini udah nampak apa namanya kabut-kabutnya. Udah nampak kabut-kabutnya kenapa? Ini udah mulai rusak ini. Apalagi nanti ada bercak-bercak di sini, yaitu bercak darah, ya, karena sudah ada kerusakan pada si jaringan paru. Tapi kalau kita bandingkan lagi sama yang ini, malah lebih parah ini. Nah, hampir semuanya hilang, hampir separuh-paruhnya hilang. Nah, ini nanti tinggal nunggu aja sih, yang nunggu seperti ini gitu ya. Jadi kalau misalnya gini, kalian merokok aktif gitu kan, cobalah sekali saya bilang berapalah harga 200-300 ribu. Pergi ke RSUD, minta dokter, Pak saya mau ronsen gitu. Nanti kalau sebelum jadi ini nggak usah, tetap merokok aja. Tapi kalau udah ke gambar ini tolong tobat. Berarti sebelum ini ya sebelumnya merokok aja nggak apa. Tapi kalau udah kayak gini kok kan bisa dilihat, kita bisa lihat ronsen sendiri tanpa ke dokter. Mati mau hidupkan lama kayak gini. Kalau masih ada kasus seperti ini ada tobat lagi. Tapi kalau masih merokok dia ada berapa tahun tapi yang gini lanjut aja merokok. Kali-kali ronsennya berapa? 200 ribu kan? Ya, kalau ronsen gitu. Jadi kalau masih bentuk kayak gini lanjut aja merokoknya. Tapi kalau udah kayak gini cepet-cepet tobat. Tinggal nunggu aja. Kenapa? Kalau sudah seperti ini pasti udah ditandai dengan sesak napas. Itu tanda utama. Ya. Sebelum sesak napas pasti dia batuk. Saya nggak pernah lihat orang pertama kali merokok atau ketika dia merokok dia nggak batuk. Pasti batuk. ya. Kenapa dia batuk? Karena dia telan itu yang namanya asap. Ketika dia telan asap akan timbul reaksi di esofagus, penolakan, itulah batuk. Penolakan itu batuknya. Jadi asap itu akan masuk, kan kita ada dua saluran. Satu saluran ke pernapasan, ke paru-paru, satu saluran ke lambung. Jadi itu ada melalui esofagus ya. Jadi kalau sphincter itu distimulasi misalnya dengan makanan, dia akan lewat ke jalur ke lambung. Tapi ketika kita makan sambil ngobrol, dia salah jalur tuh, masuk ke pernapasan nanti terbatuk. Kan? Nah itu dia ada dua jalur. Makanya makan itu jangan sambil ngobrol. Kenapa? Katupnya terbuka dua-dua. Takutnya makanan itu salah masuk ke jalur pernapasan, maka terbatuk keluar dari hidung. Iya, Pak. Karena ada dua jalur ya. Satu jalur pernapasan, paru-paru, satu jalur ke lambung. Nah, pada orang merokok, asapnya ini bingung mau ke jalur mana, karena dia sudah terbiasa masuknya ke jalur paru-paru, tapi nggak sering juga ya
batuknya sekedar batuk gitu. Tapi kalau sudah seperti ini batuknya parah udah. Gitu ya. Karena ada respon imun gitu. Jadi tadi saya kasih tahu aja saran untuk orang yang merokok. Bukan saya melarang kalau merokok, silakan buang kalian gitu. Tapi coba di ronsen gitu. Biar tahu paru-parunya sampai mana. Udah sampai mana? Ya, paru-parunya sampai mana gitu. Jangan sampai tiba-tiba sakit udah seperti ini gitu kan. Sayang. Kenapa nggak dulu ronsen ya gitu? Biar di ini ya, prepare supaya nggak merokok lagi. Nah, bahayanya adalah kenapa? Kalau sudah seperti ini, takutnya ada terjadi mutasi. Itu penyebab kanker paru-paru. Ya, kanker paru-paru itu kalau di ronsen dia gelap semua. Kenapa? Paru-paru udah habis. Kalau seperti ini kita bisa disobatin, karena masih ada lah serpian keselamatan gitu ya. Ada gitu. Lah tapi kalau gini gimana nyelamatinnya? Udah tinggal separuh, gitu ya. Yang ada ini dioperasi, diambil berapa nggak bulan ke sini. Nah itulah ada orang yang lihat di bungkus rokok itu kan ada mayat yang dioperasi dan gitu. Ya. Nah tergantung ya. Ada pertanyaan? Agak serem dikit aja berapa ini? Kelas 9 4 lagi. Kosong. AC4 kosong di bawah rame. Pak, kalau misalnya kita ngerasa nih, kalau udah kayak gitu, terus kita katanya kan berobat itu apakah bisa ini atau enggak? Saya nggak bisa janji. Ya, banyak banget. Kalau itu saya nggak bisa janji. Bisa baik lagi atau enggak? Karena apa? Pasti akan memerlukan obat dan uang yang banyak serta waktu yang lama. Ya, paham ya? Kalau ada tahu gelas. Kalau saya pecahkan gelas entah, bisa nggak dicobain lagi? Bisa. Oh bisa. Nah, nggak akan seperti ini. Nggak akan seperti gelas basah. Iya. Itu dia. Paham ya? Paham. Ada pertanyaan? Oke ya, ada. Nah, kita lihat fakta seputar TB ya. Jadi nanti ini untuk kalian ketika apoteker nanti ada brosur-brosur penyuluhan. Jadi TB itu dia bertahan di udara 1 sampai 2 jam. Maka nanti kalau udah KP nanti kalau KP di rumah sakit atau di klinik, ingat ya etika batuk ya, batuk dan bersin, bukan kayak gini ya. Jangan sampai ditegur itu dari mana? Etika batuk begini, bersin kalau pakai masker bebas. Tapi kalau pakai masker bersin gitu ya, seperti ini. Tanda tangan. Kenapa? Orang yang TB yang dia nggak pakai masker atau bersinnya suka-suka dia aja, itu bakterinya bisa bertahan 1 sampai 2 jam di udara ini. Kalau ada pasien yang terhirup gitu ya, bahaya. Ya, kemudian apalagi Indonesia tingkat kedua. Makanya pemerintah kalau ada pasien kena TB dia diberikan pengobatan gratis. Karena pengobatan jangka panjang setahun 2 tahun gitu. Jadi obatnya gratis. Kemudian pengobatannya minimal tuh 6 bulan. Minimal ya. Kemudian ada orang yang terinfeksi sekitar 1 detik gitu ya. Dia penyebab kematian nomor 1 di Indonesia. Nah, jadi orang Indonesia mati karena pemasak kena TB, gak keren. Kan gantung kan, gitu kan? Apa gitu, kena TB gitu. Ya. Faktor resikonya yang pertama kena HIV ya, karena HIV penurunan sistem imun, DM, kanker juga penurunan sistem imun, malnutrisi. Anak-anak yang kena TB karena nutrisi kurang ya. Kemudian tinggal di tempat padat penduduk, jelas ya kalau penduduk ada 1 kena TB bisa nular gitu. Tinggal bersama orang penderita TB pasti mudah nular. Gejalanya demam, kenapa? Ada penolakan sistem imun kan. Sistem imun akan mengeluarkan sitokin akan menyebabkan alarm tubuh jadi demam. Batuk, nah batuk paling parah adalah batuk berdarah. Karena tadi saya bilang dia akan menyebabkan reaksi pada sistem pernapasan, dia penolakan. Penolakan itu adalah berupa batuk. Coba kalian batuk, pasti ada yang keluar. Itu proses penolakan. Bersin batuk itu proses penolakan. Artinya apa? Tubuh kita nggak mau ada yang masuk. Jadi ketika kalian merokok, batuk itu sebenarnya tubuh kalian bilang, woi jangan masukkan lagi nyasar. Gitu ya. Tapi tetap aja woi tahu nggak? Gitu. Jadi ada proses penolakan sebenarnya. Tubuh kita tuh baik dia mau masuk penolakan, tapi kita nggak paham gitu ya. Sesak napas jelas lah paru-paru terendam atau rusak. Keringat pada malam hari, ya. Terus penurunan berat badan karena tadi nutrisinya diambil. Nah, jadi ini penyebabnya adalah infeksi dari bakteri Mycobacterium tuberculosis ya, yang menyerang berbagai organ. Tadi ya organ apa aja? Organ apa aja? Paru. Paru tulang, Ya, otak.
berbagai organ, tapi terutama itu tadi. Ada yang tanya? Jelas ya? Kalau nggak jelas tanya ya. Karena saya ngajarin ini untuk nanti aplikasinya kalian kerja. Ya, kan kalian sudah belajar sama saya beberapa kali pertemuan kan. Setiap saya ajarkan teori dulu, habis itu aplikasi untuk kalian kerja. Aplikasi dari pelajaran itu obat ini nanti kalian kerja tahu, sampai tahu. Jadi kalau kalian nanti mulai dari sekarang ke besok, kalau kuliah tanya dulu, Bu, Bapak Ibu, Pak, Bapak ngajarin materi itu nanti aplikasi yang untuk kami kerja apa? Pernah nanya? Pernah nanya gitu? Aplikasi yang untuk kalian kerja, kalau nggak ada ngapain dipelajari, nggak usah masuk. Itu yang saya lakukan dulu. Ketika dapat materi, nggak usah saya sebut materinya, pelajarannya, tapi ketika pelajarannya itu adalah melihat di mikroskop bentuk-bentuk, kemudian saya gambar, ini untuk apa kerja nanti? Terus habis itu saya masukkan. Kenapa? Ya gitu, saya kok nggak ada aplikasi untuk saya kerja, saya mau masuk. Dan mulai ini masalah. Kan tanya, Pak Bu, saya ulang begini. Botani, dia paling benci. Saya mau beli apa lagi? Beli apa? Yang paling benci yang botani. Lah, aku kan terus botani. Karena mungkin di mikroskop, kami rumah ini mau itu bentuknya kayak gini, jagung ini. Apa ini? Iya. Nah, dia kan tanya ya, Pak, kenapa Pak Bu materi Bapak ajarkan, Ibu yang ajarkan itu nanti aplikasi Bapak kerja? Tanya aja, kan kalian banyak. Contoh aja sederhana ya, sebelumnya saya lanjut. Atau sederhana, kalian udah belajar homogenik kan? Banyak homogenik nggak belajar? Ini lagi belajar homogenik nggak? Homogenik pernah ngajarin begini kan? Sederhana aja, anak-anak ada namanya natrium klorida. Ketika kita hidrolisis dengan air, kan ini yang gue dulu ngajarin kan? Kemudian dia akan menghasilkan air nafas plus kayak begini kan? Nah pertanyaannya, ini untuk aplikasi untuk kapan dan kerja? Ada nggak di apotek? Nggak ada. Nah, ada nggak yang udah kerja di apotek? Ada nggak nanya? Nggak ada, Pak. Mas beli obat yang bisa hidrolisis jadi pusing. Betul, ini pintar banget. Bukan, nah itu nggak akan ditanya. Bu, ini ibu ajarin kayak gini aplikasi untuk kami kerja apa? Atau ditanya, pasti dijawabnya. Ini maksudnya apa? Saya belajar sekalinya. Ketika seseorang makan garam kemudian ditambah dengan air, dalam tubuhnya akan terbentuk Na+. Na+ ingat menyebutkan pembuluh darah, tekanan darah akan meningkat jadi hipertensi. Itu kan aplikasinya. Jadi ketika kalian kerja Pak, Bu, jangan makan garam, bisa hipertensi. Ini nggak tentang aku ya, ya kan? Sederhana, nggak ada apa di apotek nggak ada. Tapi ketika orang beli obat hipertensi kan kasih edukasi, Pak Bu, jangan makan garam. Kenapa garam bisa menyebabkan hipertensi, tekanan darahnya? Ini dia akan terbentuk Na+, pembuluh darah menyempit, tekanan darah naik. Kayak gitu aplikasi. Itu yang harus kalian tanyakan nanti. Ini salah satu contohnya. Jangan kalian kira ilmiah itu nggak ada aplikasinya. Ada, ya. Apalagi ini obat terapi. Jangan sampai rugi, ya. Karena waktu jalan terus. Pak, Bu, tanya aja sopan ya, tapi ya. Pak, maaf Pak, Bu, materi ini kira-kira aplikasi untuk kami kerja apa ya? Pasti dia akan jelaskan. Karena nggak akan diberikan suatu materi kalau nggak ada aplikasi untuk kerja. Itu, paham ya? Nah ini patogenesisnya, jadi nanti dibaca aja. Ini saya bikin bacaan saya gini supaya kalian bisa belajar ketika ujian. Kalau gambar mungkin pusing kan selama ini kan. Ada tulisan seperti ini, maksudnya apa? Sama seperti yang imunologi yang sudah saya ajarkan. Ada masuk antigen, kemudian datang si makrofag, gitu ya, makrofag kan. Kemudian dia akan mengambil, kemudian dia lari, ambil temannya, sel B dan sebagainya, gitu ya. Sampai nanti pada akhirnya dia akan membentuk suatu antibodi, gitu ya. Dengan antibodi dia akan bilang, enggak, tahu nanti saya kasih gambarnya dong. Nah ini, nanti penjelasannya. Ini penjelasannya gitu. Nah, ingat pertama bakterinya masuk, datang si makrofag langsung diambil kan? Nah, makrofag kemudian langsung panggil kemana segala macam. Nah, ingat tadi yang saya bilang, bakteri ini dia tahu senjata makrofag, karena nggak mungkin makrofag itu kalah bisa masuk bakteri ini semua ke sini. Kenapa makrofag ini bisa kalah? Karena dia tahu makrofag ini kelemahannya di mana.
Tadi saya bilang bakteri ini dia ngumpet dulu, sembunyi dulu, dia lihat kelemahan di sistem imun kita gimana. Ketika sistem imun kita lagi ngedrop, dia langsung menghancurkan makrofag, gitu ya. Gitu pun makrofagnya tetap aja berusaha untuk memberitahu kalau tubuh kita kemasukan si bakteri tadi dengan kemampuan yang ada. Dengan dia datang ke CLT gitu ya, pakai MHC kelas 2, ini ikatannya, kemudian dia panggil, dia keluarkan interleukin sebagai sinyal, kemudian nanti akan membentuk suatu antibodi. Tapi sayangnya adalah ketika mau reaksi seperti ini, saya udah keburu antibodi dibuat sama sini, jadi nggak sampai kepada sel B, sehingga itu yang menyebabkan seorang itu kalah ya, tubuhnya gagal menghancurkan bakteri. Kita tahu dari mana? Kita bisa tes yang namanya tes tuberkulin. Nah ini dia. Jadi pasien yang TB itu positif TB kalau di kulitnya ini tes skin test dimasukkan senyawa namanya tuberkulin, tes tuberkulin. Kalau dia bentol dalam beberapa hari berarti dia positif TB. Tapi kalau nggak bentol berarti bukan positif. Paham? Nah ini yang disebut dengan delayed hypersensitivity. Ya, hypersensitivity, delayed hypersensitivity. Hipersensitivitas yang ditunda, ya. Lihat waktunya lebih dari berapa? 3 minggu. Kenapa kok bisa lebih dari 3? Hampir sebulan kan? Iya. Bakteri tidur dulu, gitu ya. Bakteri tidur dulu, dia cari dulu ini kelemahan si makrofag ini, ya. Karena yang memberitahu itu si makrofag, dia lihat dulu bagaimana kelemahan si makrofag. Ketika untuk sistem imun kita ngedrop, dia langsung menjajah. Itu pun makrofag kita tetap aja berusaha untuk dia memberitahu teman-teman yang lain, tapi sayangnya teman-temannya itu sudah hancur, makrofagnya hancur, habis. Nah, kemudian bakteri itu, dia bakteri itu tadi yang udah menang, ini kan dia memanggil teman-temannya ini kan, tapi sayang teman-temannya udah gagal semua, sel B nggak berhasil untuk menghancurkan si bakteri tadi. Dia akan membentuk yang namanya granul. Nah, ini granul yang dia tinggalnya di butir-butiran air. Makanya kalau bersin atau batuk kan keluar droplet titik-titik air kan, di situ jutaan ini, jutaan bakteri. Dia membentuk suatu droplet di sini ketika seseorang itu batuk, berjuta-juta bakteri ini masuk ke dalam tubuh seseorang. Ketika dia sudah hancurkan itu sel-sel semua yang ada di paru-paru, dia akan membentuk droplet ini, membentuk titik-titik air yang dia bersemayam di paru-paru tadi, gitu ya. Dan makin lama makin banyak, sehingga sel paru-parunya semakin lama semakin rusak. Gitu ya. Dan ketika seseorang batuk atau bersin, dia keluar melalui droplet tadi, nular gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak ada? Nah, kita lihat di sini sistem imun nggak bisa berbuat apa-apa ya. Semua pada nggak sanggup ya. Yang ada apa? Melepaskan sitokin yang terlalu banyak sehingga seseorang itu nyeri dadanya, gitu. Sakit sesak napas gitu. Kenapa? Mereka berkoordinasi tapi mereka lemah. Gitu. Yang ada sitokin itu keluar tanpa ada yang mau menyerang, menghancurkan si ini. Akhirnya apa? Lisis dia bilang. Lisis itu artinya hancur. Sistem imunnya yang hancur. Ya, dibuat sama si bakterinya. Ada pertanyaan? Jelas? Nah, kita lihat gejalanya. Gejala utamanya adalah batuk ya, batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih. Selanjutnya batuknya bercampur dengan darah. Ya. Kemudian sesak napas, badannya lemas, nafsu makan berkurang, berat badan turun, makanya jadi kurus. Kemudian berkeringat pada malam hari tanpa kegiatan fisik. Demam meriang lebih dari 1 bulan. Karena apa? Kok bisa demam meriang? Ini ya sitokinnya banyak, gitu ya. Sitokin kan bisa menyebabkan demam. Nah, ya. Jadi jika kalian menjumpai seseorang dengan tanda-tanda seperti itu, ya, cepat buruan bilang sama orang tersebut, periksakan ke puskesmas ke media. Yang dukun ya, nanti dukunnya kena TB. Nah, itu apa? Biar dalam pemeriksaan, gitu ya, supaya bisa diobati dengan segera. Karena pengobatan TB itu gratis. Nah, ini sebenarnya dokter ya, lebih ke kuliah kedokteran, tapi supaya kita masih tahu bagaimana cara dokter melakukan diagnosa TB. Ada beberapa jalur, jadi nggak sembarangan. Pertama, kalau ada pasien tadi dengan gejala tadi, dia datang, berarti dokter melihat itu suspek TB, diduga TB. Tapi dokter nggak bisa langsung, oh kamu TB enggak. Dokter suruh dia untuk periksa yang namanya sputum. Jadi ketika datang, dia harus periksa sputum dahak.
Ya, jadi dia ambil darahnya, kemudian dicek. Kalau hasil BTA, artinya apa? Basil tahan asam. Karena bentuknya ini basil, ketika dicampur dengan asam, dia nggak mati, berarti dia TB langsung. Paham ya? Dan karena bakteri ini tahan sama asam, nggak akan mati sama asam. Kalau bakteri lain mati dia, gitu ya. Kalau TB dia tahan. Kalau positif, berarti langsung dokter mendiagnosa dia TB. Tapi kalau hasil BTA positif kemudian negatif, dokter mesti ragu nih. Coba Anda foto toraks. Ketika dilihat foto toraksnya ada kabut-kabut tadi, langsung dokter ini TB, gitu ya. Kemudian bisa juga dokter suruh periksa dahak lagi. Kalau diperiksa dahak 2 kali positif langsung TB, gitu ya. Nah, yang ini ya. Kalau misalnya dia hasil BTA-nya negatif, maka akan ada 2 pilihan. Pertama, mungkin dia kena sakit paru-paru bukan TB, misalnya pneumonia, ya kan? Mukosis pleural. Itu kan sakit paru-paru juga, tapi bukan TB. Makanya dokter berikan dia antibiotik non obat TB. Obat ini adalah obat anti tuberkulosis. Berarti diberikan antibiotik bukan obat TB. Misalnya apa? Azithromycin, erythromycin, levofloxacin misalnya. Nah, itu kan bukan obat TB. Kemudian kalau tidak ada perbaikan, periksa lagi dahanya. Kalau positif berarti dia TB. Kemudian kalau ada perbaikan berarti bukan TB. Kalau hasil BCA-nya negatif, kemudian disuruh foto toraks, ada gambar kabus tadi berarti TB. Dan kalau nggak ada berarti bukan TB. Sekarang saya tanya, apa kesimpulan dari sini? Kesimpulan? Anda nggak? Kalau kalian perhatikan yang saya omongkan dari awal sampai ini, ada pasti ada yang jawab. Apa kesimpulan dari sini? Ini ya, dia akan menyebabkan negatif palsu. Tadi saya bilang, bakteri TB dia nggak langsung menyebabkan penyakit. Dia tunggu dulu. Ketika dicek hasilnya negatif, tapi ketika dicek 2 kali, beberapa hari kemudian baru positif. Nah, itu dia negatif palsu. Paham maksudnya? Dia ngumpet dulu. Ketika dicek negatif, oh bukan TB nih, dokter ngasih antibiotik yang lain gitu kan. Dicek kedua kali, wah kok bisa positif? Berarti bakterinya sudah tahu kelemahan dari dulu pasien. Makanya ketika sudah positif, maka langsung didiagnosa. Paham ya? Nah itu yang bisa kalian jelaskan lagi sama orang kesehatan lainnya gitu ya. Nah makanya ini sering terjadi namanya negatif palsu. Dia kira pneumonia, dia kira penyakit yang lain, nggak taunya TB, gitu ya. Malah penyakit pneumonia disebabkan karena TB. Nah itu yang lupa. Ada pertanyaan? Mas ya? Gak ada perlawanan? Bantai mas saya. Sebelum saya bantai, nah ini yang harus dilihat sama dokter ya, dibaca aja. Yang penting adalah dalam ya, enggak apa-apa. Tutup lah. Kamu ambil angkatan aja, ambil angkatan. Ya angkatan bebas lah, angkat besi ya. Nanti ya setelah apoteker ambil aja angkatannya, bagian cocok. Enggak minus kan? Enggak. Ambil di jalur apoteker kesehatan. Jadi angkatan di jalur kesehatan. Nah, ada jalurnya. Ya. Kamu coba dulu. Saya nggak suka cowok ya. Nah jadi yang perlu dilihat sama dokter untuk menanyakannya tadi ya, pertama ya, dia lihat dulu ke pasiennya kurus, pasti, gitu ya. Kalau apalagi tadi baunya naik. Kemudian ditanya keluarganya, apakah ini pasiennya batuk-batuk malam, gitu kan, sesak napas, anaknya anamnesa. Kemudian coba kita cek dahaknya, gitu kan. Kemudian kita lihat foto ronsennya. Kemudian terakhir cek tuberkulosis. Kalau positif semua berarti. Nah, periksa penunjangnya ya tadi ya, harus dilihat nih. Ini hanya penunjang untuk supaya penegakan diagnosanya. Kemudian tata laksananya gimana? Jadi tata laksananya menggunakan antibiotik karena dia disebabkan oleh bakteri. Kalau saya gambarkan seperti ini, paham antibiotik ya? Iya. Ada klasifikasi antibiotik berdasarkan mode kerja. Pertama bakteriostatik
Yang kedua bakteriosidal. Jadi kalau ditanya gini, bakteriostatik itu yang gimana? Bakteri itu enggak membunuh, antibiotik itu enggak membunuh bakteri, tapi dia lemahkan dia ini, dikat. Nah ini, dia lemahkan. Jadi yang bunuh siapa? Sistem imun. Itu namanya bakteriostatik. Tapi kalau bakteriosidal dia langsung bunuh. Jelas? Baru gambar paham ya? Kan dulu pernah saya jelasin juga kan. Jadi kalau bakteriostatik dia lemahkan. Jadi nanti nih sistem imun hancurkan ini, matikan, kan dilemahkan. Tapi kalau bakteriosidal dia langsung mati, nggak usah melemahkan sistem imun. Yang pertama, berdasarkan spektrumnya dibagi jadi dua, ada spektrum luas sama spektrum sempit. Kalau spektrum luas itu yang dia menghancurkan atau yang bekerja pada yang gram positif dan negatif, gitu ya. Kalau sempit ya salah satunya negatif atau positif. Paham ya? Kalau dikasih gambar paham kan? Kita lihat contohnya misal, yang dia bakteriostatik gitu ya. Nah, tidak membunuh, ya. Apa contohnya ini? Contoh ini bakteriostatik. Kalau bakteriosidal ya gini, gitu ya. Pertanyaannya, tadi kan TB disebabkan oleh bakteri. Dia tahan terhadap kira kita kasih yang mana antara dua ini? Kita kasih yang sidal atau statik? Sidal. Bakterial? Sidal. Karena sistem imun nggak mampu lagi. Jadi jangan kita lemahkan dia, kita nanti dilemahkan sama dia. Langsung matikan aja. Makanya obatnya adalah bakteriosidal. Apa obatnya ini? Trompicin, soniazid, pedocephalox. Terapi TB dibagi jadi dua. Pertama, terapi awal intensif, kemudian terapi lanjutan. Dimulai dari 2 HRJE, ya, misalnya 2 bulan gitu ya. Kalau masih ringan gitu. Kemudian dilanjutkan dengan 4 bulan kemudian, jadi 6 bulan gitu ya. Nah, ini kategorinya ya, nanti bisa dilihat ini jadi obatnya. Jadi cara mengingatnya, kalau itu kan pusing kan. Cara mengingat obat TB 4 FDC ya, 4 FDC plus 1 namanya streptomycin. Streptomycin ini injeksi. Jadi kalau kumannya sudah parah dia baru ditambahin. Tapi kalau mesin biasa TB-nya 4 FDC. Nah, FDC ini di dalamnya ada ini. Pertama isoniazid atau singkatannya INH. Jadi jangan bingung ya, INH itu isoniazid. INH rifampicin, pyrazinamid, atau butol. Nah ini 4 FDC. Ini antibiotik semua. Yang kerjanya bakteriosidal. Ya. Dalam 1 kaplet, jadi kalau orang TB itu dia dikasih sama pemerintah obat puskesmas, dikasih 1 kaplet isinya 30 kaplet dan sebulan kemudian dia datang lagi. 1 kaplet isinya ada 4 di dalam obatnya, jadi besar kapletnya. Sulit untuk menolak. Tapi kalau parah ditambah streptomycin 1 lagi. Ya. Nah, ada pertanyaan? Ini obatnya ya tadi ya. Biasanya dokter itu langsung memberikan pengobatan selama 6 bulan. Ya, kalau enggak dilihat nggak ada perbaikan ditambah jadi 8 bulan, nggak ada lagi 12 bulan, gitu ya. Itu pengobatan TB. Kemudian kita lihat di sini, kalau tadi ya ada golongannya ya, ini golongan 1. Jadi pertama kali diberikan adalah lini pertamanya first line, ya. Itu obatnya tadi ya. Kemudian golongan kedua itu suntikan ya, misalnya diberikan obat golongan aminoglycosida. Kemudian golongan ketiga fluoroquinolone gitu ya. Nah sampai nanti kalau bakteri itu nggak mempan lagi sampai golongan keempat, kita kasih yang paling kuat namanya golongan imipenem. Contoh obatnya adalah carbamazepine. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya terjadi namanya TB MDR, MDR itu kepanjangan multiple drug resistency. Jadi kalau terjadi multiple drug resistency, obatnya kita tambah dan durasinya jadi panjang sampai 12 bulan atau sampai 2 tahun. Kita lihat di sini. Jadi kalau ini MDR ya, dia nggak mempan sama INH, isoniazid sama rifampicin, gitu ya. Sedangkan yang XDR, extended, lebih parah lagi, extended drug resistency. Dia bukan hanya obat 4 FDC dia tahan, tapi obat yang lain. Amikasin dan amisin yang lain. Makanya kalau udah XDR nggak bisa lagi pakai yang ini. Kita tambah yang ini kaitan sampai 3 kali. Iya.
Jadi itu yang bahayanya, jangan sampai orang TB itu dia sengaja nggak minum obat sehingga obatnya bisa resistensi, obatnya bisa lebih panjang gitu ya. Jadi, nah tujuan dari farmasi atau apoteker itu mengedukasi ke pasien bahwa kalau dia kena TB dia bisa sembuh asal bapak ibu atau pasien tersebut dia rutin patuh mengkonsumsi obat tersebut, karena itu antibiotik nggak boleh nggak diminum. Kalau nggak diminum nanti bisa jadi ganas, bisa MDR atau XDR. Kalau sudah seperti itu parah, obatnya jadi banyak, kemudian waktu jadi panjang, efek samping juga lebih panjang. Jadi sebagai apoteker kita bisa memberikan edukasi ke pasien tersebut biar dia patuh ya. Nah, tata laksanaan untuk TB MDR gimana? Jadi kita bisa lihat di sini ya, paling sedikit dia 18 bulan. Berapa tahun? 1,5 tahun kan? Untuk MDR, kalau dia XDR bisa 2 tahun gitu ya. Nah, lihat diceknya kalau di tripliase itu apa? Dicek dahaknya kalau 5 kali negatif pada 12 bulan terakhir. Kalau misalnya yang positif, dia tambah lagi waktunya. Nah, jadi waktunya lebih lama, sampingnya juga lebih besar. Nah, ini lini pertama tadi. Kalau misalnya masih kena TB biasa, dokter berikan 6 bulan pakai lini pertama tadi ya, 4 FDC ya. Kemudian kalau nggak mempan juga, kita bisa tambah dengan lini keduanya obatnya, ya, kanamisin gitu ya. Yang perlu diperhatikan adalah kalau terjadi ototoksik. Ototoksik ini kerusakan pada sistem saraf kranial delapan yang menyebabkan orang itu tuli. Jadi kalau misalnya pasien yang tuli, ada penurunan pendengaran, cepat-cepat dikasih tahu dokter. Kenapa? Ini efek dari streptomisin. Kalau kita minum streptomisin, efek sampingnya adalah ototoksik tuli ya. Kemudian ditambah dengan 1 fluoroquinolone. Fluoroquinolone itu yang dia kita kasih dulu yang efeknya kecil ya. Ofloxacin. Ofloxacin itu efek antibiotiknya tidak setinggi teman-teman yang lain gitu. Tapi kalau ofloxacin yang mempan baru cari yang lebih tinggi lagi, itu contohnya ini, levofloxacin. Jadi urutan penerapan fluoroquinolone ini ya, ofloxacin, kemudian ciprofloxacin, kemudian levofloxacin, norfloxacin, amifloxacin, moxifloxacin gitu ya. Jadi dia cari dulu yang paling rendah. Kalau yang rendahnya enggak, baru kita kasih yang kakaknya ya. Kemudian kalau nggak bisa juga, kita bisa tambah 1 atau lebih dari yang ini keempat. Apa contohnya nih? Ethionamid, sikloserin gitu ya. Jadi yang ini ditambah dengan yang ini, ditambah dengan yang ini, tambah lagi dengan yang ini. Kalau nggak mempan juga lagi XDR, tambah lagi dengan ini. Nah, obatnya banyak dan durasinya bisa sampai 2 tahun. Ya, karena si TB tadi bakterinya sudah mengalami mutasi, sehingga dia kembali terhadap semua gitu. Ada pertanyaan? Jelas? Ada pertanyaan nggak? Tahu yang kalian obat-obat ini kan? Tahu nggak? Apa belum pernah dengar ini obatnya? Tahu ya? Ini terakhir jumpangnya, jadi ditambah nutrisi ya. Kemudian bisa kita berikan kortikosteroid. Contohnya apa? Prednison atau dexa atau metil. Ya, jadi kortikosteroid itu boleh jangka panjang. Untuk apa? Kalau pasien TB itu kan terjadi gangguan nafas ya, respirasi berat gitu ya, atau gangguan saluran pusat. Sehingga kita perlu untuk mengobati kelebihan dari sitokin tadi. Salah satunya dengan penggunaan imunosupresan. Salah satu imunosupresan adalah kortikosteroid. Dia jadi menekan sistem imun supaya tidak banyak sitokinnya. Tapi masalahnya adalah kalau dia digunakan jangka panjang, maka nanti penghentian si kortikosteroid itu harus berdasarkan tapering off. Maksudnya apa? Penurunan dosis pelan-pelan sampai habis. Nggak boleh hari ini berhenti. Salah, nggak boleh. Namanya bisa nanti gangguan penyakit putus obat, ya. Nah, efek samping bisa parah. Jadi pada pasien TB yang menggunakan obat kortikosteroid jangka panjang, ketika dia dinyatakan sembuh dari TB, maka penggunaan kortikosteroidnya dihentikan secara perlahan-lahan sampai habis. Ya, yang masih berhenti namanya tapering off. Ada pertanyaan? Jelas?
Nah ini evaluasi pemantauan nanti kalian akan pelajari ini ketika ambil apoteker ya. Jadi farmakoterapi itu adalah mata kuliah yang wajib ada di apoteker. Jadi jangan belajar kimia, botani, apalagi itu segala macam banyak. Yang di apoteker cuma industri, farmakoterapi, manajemen, manajerial. 3 itu. Undang-undang. Ya. Jadi farmakoterapi, industri, manajerial, sama undang-undang. Sisanya nggak akan belajar. Ya. Nanti ketika farmakoterapi kalian akan dihadapkan dengan suatu kasus, harus dijelaskan kasus itu dan pemantauannya gimana di depan penguji apoteker, gitu ya. Jadi kalian 1 orang bisa diuji sampai 5 apoteker, dengan 1 jelaskan. Jadi harus bisa menjawab seperti ini ya. Kebanyakan orang yang gagal apoteker itu dia nggak bisa menjawab farmakoterapi, sehingga dia ulang lagi. Kalau apoteker nggak ada kasihannya. Kalau gagal ya ulang terus seumur hidup. Kalau di sini kan kalian, aduh dia gagal terus, kasih aja lah Pak, atau nggak bisa sidang, kasih aja lah sidang, sampai dia lulus. Kalau apoteker nggak ada cerita, nggak lulus dia nggak lulus terus, sampai seumur hidup terus ulang dong, gitu ya. Karena bahaya kalau diluluskan kalau dia nggak paham, karena akan ada namanya ujian kompetensi. Ya, sebelum ujian kompetensi harus ujian dulu di dalam. Salah satunya nanti akan diuji sama minimal 4 atau 5 apoteker dalam 1 orang. Jadi dulu di depan apoteker ada. Apa yang kamu kerjakan ketika praktek PKPA, jelaskan itu, gitu ya. Misalnya kalian dapat kasus TB maka dijelaskan. Gak boleh lihat buku, ya. Nah itu kan. Jadi sedikit yang bisa kita belajar, bayarnya lebih kantong. Nggak ada tanya. Ada tanya? Ada. Kemudian ya, jadi kalau yang dia XDR itu bisa sampai 24 bulan, 2 tahun, gitu ya. Sehingga obatnya juga akan naik 100 kali lipat. Nah itu yang bikin negara kita bangkrut. Makanya bandel dibilangnya, jangan merokok tetap aja merokok. Jadi minum obatnya yang rajin, kamu minum obat. Gitu ya. Dan pengobatannya jadi lebih berat. Apa yang perlu diperhatikan? Efek sampingnya juga lebih berat, gitu ya. Dan apa sih efek sampingnya? Lihat. Nah, jadi obatnya tadi kan ada 4 ya, rifampicin, isoniazid, ethambutol, pirazinamid, satu lagi streptokinase. 4 tambah 1, gitu ya. Karena streptokinase itu diinjeksi. Kalau dia menginjeksi dia harus ke rumah sakit, nggak bisa sendiri. Tapi kalau di rumah kan ada 4 misi ya. Ingat ya, isoniazid, rifampicin, ethambutol, pirazinamid. Kalau rifampicin, dia efek sampingnya adalah kencingin di warna merah. Jadi cara mengedukasi pasien adalah, Pak, Bu, kalau nanti Bapak Ibu kencing, kemudian air kencing yang warna merah, jangan takut ya Pak, itu bukan darah. Itu efek dari obat yang Bapak ini. 1 ya. Kemudian kalau pirazinamid, itu efek sampingnya adalah penumpukan kadar asam urat dalam darah. Sehingga pasiennya harus dikontrol asam uratnya, dicek terus asam uratnya. Kalau dia mengalami nyeri berarti terjadi penumpukan asam urat. Kita bisa tambahkan juga obat NSAID atau penurun asam urat. Kemudian kalau dia isoniazid, dia dapat menyebabkan kerusakan saraf perifer. Nama penyakitnya neuropati perifer, sehingga menyebabkan kesemutan sampai rasa terbakar. Sehingga kita bisa berikan dia namanya vitamin B6. Vitamin B adalah vitamin saraf. Jadi kalau misalnya kalian kesemutan, panas kakinya, berarti kekurangan vitamin D. Vitamin B, salah satunya adalah vitamin B6. Jadi dokter bisa menambahkan vitamin B6. Ya. Kemudian gatal, ya, wajar. Gatal kemerah itu maksudnya apa? Karena tadi obat ini dia diberikan kepada pasien, kemudian kan pasti ada penolakan sama tubuh kan terhadap obat. Tubuh bisa mengeluarkan histamin, maka akan terjadilah rasa gatal. Tapi jangan khawatir, kita bisa berikan antihistamin, gitu ya. Kemudian kalau terjadi kuli, nah ini tadi kalau dia diberikan streptomycin, kemudian terjadi penurunan daya dengar, maka kita harus hentikan atau kurangi dosis dari streptomycin. Kalau misalnya dia masih perlu streptomycin, kemudian dia sudah mengalami penurunan pendengaran,
maka kita kurangi dulu dosisnya, jangan langsung dihentikan. Tapi kalau dikurangi juga tetap aja dia mengalami pendengaran yang berkurang, maka kita hentikan. Kemudian setelah bisa lihat, kenapa bisa sulit? Karena mengganggu saraf kranial cerebral. Hepatitis peradangan pada hati. Jadi gini, kebanyakan pasien TB yang sembuh itu mengalami efek samping. Jadi dia sembuh dari TB tapi efek sampingnya dia dapat penyakit yang baru. Misalnya apa? Dia bisa kena penyakit liver, kemudian gagal ginjal dan sebagainya, lupa ingatan, dan sebagainya. Jadi TB-nya sembuh tapi dia punya penyakit yang lain karena efek samping obat. Kenapa bisa seperti itu? Ingat dia minumnya 12 bulan, setiap hari terus menerus, efek sampingnya numpuk di situ. Ada yang nanti 2 tahun, sehingga ketika dia diponis dia sembuh, efek samping meningkat. Kemudian kelompok kedua, nah ini etamutol. Etamutol menyebabkan gangguan penglihatan. Jadi bisa aja orang selesai TB, maka jadi kamu. Ada pertanyaan? Jelas? Ini peran apoteker nanti diedukasi pasiennya kalau TB jangan sampai nggak minum obat, gitu ya. Kemudian obatnya dihabiskan terus menerus dan kasih juga dia edukasi semangat untuk dia bisa hidup, ya. Ada pertanyaan? Pak, saya pernah menemui suatu kasus ada anak kecil yang kena TB usia 2 tahun. Nah, pengobatan itu selama 6 bulan. Biasanya kan TB itu menular, tapi itu sudah menular ke keluarganya hanya anak itu aja. Itu kenapa Pak? Kali kalau nggak salah Pak. TB paru. Karena kan TB banyak. Biasanya kalau TB selain TB paru, memang dia sulit untuk menular. Misalnya TB tulang, bakterinya kan ada di tulang. Gimana cara menularnya? Atau TB usus tadi dari makanan. Nah kemudian TB pada anak-anak ini dia masih tahap ringan. Jadi ketika misalnya orang tuanya mengurus dia, otomatis kan orang tua itu sudah TB dari anaknya kan. Tapi saya bilang TB itu dia akan mati kalau dia sering keluar, sering keluar. Kalori sehingga TB akan mati. Tapi kapan TB itu bisa hidup? Karena sistem imun kita lagi ngedrop, dia masih hidup, gitu ya. Tapi ketika sistem imun kita bagus, dia akan dibuat sama si sistem imun kita. Ketika dia berubah ketahuan, oh kamu ngapain sini mati. Tapi kalau sistem imun kita ngedrop, pasti mati. Nah pengobatan TB pada anak-anak itu bukan pakai 4 edisi ya, tapi 2 edisi. Jadi isoniazid sama lagi 12. Ya, 2 edisi. Dia bisa 6 bulan ya. Kenapa anak-anak kena TB? Karena tadi yang nutrisinya kurang, sehingga sistem imun dalam tubuhnya berkurang. Makanya hati-hati kalau punya anak, jangan sampai terpapar sama orang yang batuk-batuk gitu ya. Kan kasihan anak kecil sistem imunnya lemah gitu. Iya. Paham? Pertanyaan? Wah, ya. Kalau kita kalau sering ngerokok itu terus dia tuh pernah punya riwayat TBC terus sering ngerokok gitu Pak, ada kemungkinan TBC itu timbul lagi nggak Pak atau? Plus. Saya ada kasus ini bisa nyata, saya nggak usah sebutkan orang. Jadi ada pasien dia kerja kontraktor melakukan bisnis itu orang tanah gitu ya. Kemudian dia merokok aktif udah lama. Beberapa bulan kemudian, beberapa tahun lah dia merokok, kemudian kerja biku gitu ya. Ya berat biku itu kan kenapa dia menang dadanya itu kan goncang keras itu goncang. Jadi pekerjaan juga mendukung. Kemudian dia merokok, gitu ya, merokok dari lajang sampai ke rumah tangga, dia merokok terus. Kemudian pulang kampung, ya diagnosa dia kena batuk, terus batuk berdarah. Dokter mendiagnosa dia TB. Dikasih 4 edisi selama 6 bulan. Bulan pertama diberikan obat, dia tetap merokok. Padahal dia kena TB. Ya, tetap merokok, padahal kena TB. Batuk, tapi batuknya masih berdarah. Bulan kedua batuk darah berhenti dia merokok. Batuk darah baru berhenti merokok. Dia lanjut terus sampai bulan ke-6. Nah, yang ke-6-nya dokter lihat dia sudah sembuh dari TB. Nah, kerja lagi ketemu sama temannya, merokok lagi. Merokok lagi, balik malah lebih parah TB-nya.
dan beberapa bulan kemudian orangnya meninggal. Nah, maksudnya apa sih? Bukan karena rokoknya, tapi karena TB-nya negatif palsu. Sebenarnya belum mati. Ketika 6 bulan, karena mungkin dia cek di fasilitas yang kurang mendukung gitu ya, negatif. Tapi nggak cek foto toraks, nggak di ronsen gitu ya, nggak cek foto toraks, hanya sputum aja dia negatif. Udah, dia senang gitu kan, nggak sesak juga gitu kan, nggak batu-batu udah berkurang juga di batu. Kemudian dia kerja lagi, merokok lagi, dia kira aman, merokok lagi, balik lagi makin parah penurunan sampai parah batuk darah terus juga, makin darah juga, bawa ke rumah sakit udah masa datang itu udah meninggal. Nah, masalah dari sini apa? Terjadi negatif palsu. Ketika dicek 6 bulan tadi, hasilnya sebenarnya harus positif. Ternyata hasil dari kerja kok negatif. Nah, itu namanya negatif palsu. Kalau misalnya dia hasilnya positif, kan bisa ditambah pengobatannya sampai benar-benar sembuh kan. Nah, tapi karena hasilnya adalah negatif palsu, pasiennya nggak terselamatkan. Nah, rokok tadi malah memperberat efek dari si TB-nya. Nah, ada kasus lagi nih. Kalian tahu Indro Warkop? Tahu kan? Nah, dia pernah posting kan di Instagramnya atau di channelnya, dia bilang gini, penyesalan terbesar hidup dia adalah ketika pulang bajunya itu diambil ya, mau dicuci sama istrinya. Kenapa? Di bajunya itu lengket debu-debu rokok, kemudian yang istrinya terminum sama istrinya kena kanker paru-paru dan meninggal kan. Semenjak istrinya meninggal dia tahu merokok. Dia bilang itu, penyesalan terbesar dalam hidupnya membuat istrinya meninggal karena ulah bodohnya. Dia merokok, dia merokok api, makanya lebih bahaya merokok pasif daripada